Halo teman-teman, ketemu lagi di cerita Bu Mirza. Sesuai janji saya kemarin, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang weight cutting issues. Nah, sebenarnya kalau kemarin saya menjelaskan apa sih yang dimanipulasi dari gizi, ya kan kemarin ada 4 tuh. Semoga masih pada ingat semua. Ada karbohidrat, ada sodium, ada cairan, dan ada serat. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan metode penurunan berat badan akut pada combat sport. Nah, metode ini secara garis besar ada 3. Yang pertama, gut content manipulation, jadi memanipulasi pencernaan kita. Yang kedua disebut dengan body water manipulation. Dan yang ketiga disebut sweating method. Nah, masing-masing metode ini ternyata teman-teman ada banyak cara. Dan ternyata masing-masing cara tersebut juga ada manfaat, tapi juga ada kerugian yang harus kita perhatikan, dampak yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama coba kalau kita ngebahas tentang gut content manipulation. Nah, umumnya pada gut content manipulation ini ada 3 yang dilakukan. Yang pertama menggunakan laksatif atau pencahar. Yang kedua membatasi makan. Yang ketiga membatasi serat. Seperti yang saya sampaikan kemarin. Nah, bagaimana manfaat dari ketiganya ini kalau kita melakukan ketiganya? Nah, biasanya kalau kita menggunakan laksatif memang kita bisa kehilangan berat badan kurang lebih 1-2% dalam sehari. Ya. Kemudian kalau food restriction kita itu bisa juga kehilangan berat badan 1-2% ya berat badan dalam 1 hari. Dan tentunya kalau fiber restriction itu kita bisa mengosongkan lambung ya kan, dan kemudian ini justru akan membuat lebih menguntungkan ya dalam dibanding dengan 2 hal yang tadi, karena dia meminimalkan permasalahan status gizi akut. Dan ini kalau terjadi masalah status gizi kan biasanya akan mempengaruhi performa. Nah, ini lebih minim kalau kita menggunakan fiber restriction dibanding dengan laksatif. Kenapa kalau laksatif itu lebih berbahaya? Karena dia seperti membuat diri kita diare. Nah, ketika kita diare membuang terlalu banyak itu justru akan menghilangkan performa. Demikian kalau terlalu ketat membatasi makan, kita justru akan kehilangan energi, ya kan? Kalau kita kehilangan sumber energi, maka kita juga tidak akan bergerak secara optimal. Dan tentunya melakukan 3 pendekatan ini sebenarnya juga ada efek samping sih ya, tapi memang kita harus pilih betul dengan bijak mana yang terbaik buat kita, karena tadi jantung juga pasti akan merespon dengan keterbatasan makanan ya, dan keluarnya banyak cairan melalui laksatif tadi, dan akan banyak kehilangan cairan, elektrolit imbalance, dan tentunya akan menurunkan energi intake. Dan lagi-lagi kalau kita terlalu ketat dengan makanan justru akan menurunkan nafsu makan kita ya. Jadi itu yang dilakukan dengan pendekatan gut content manipulation. Yang kedua adalah body water manipulation ya. Nah, ada beberapa cara juga untuk melakukan body water manipulation. Yang pertama melakukan mengkondisikan diri kita menjadi dehidrasi ya, kurang lebih sampai lebih dari 3%. Atau yang dehidrasi kurang dari 3%. Ini pilihan, tergantung berat ringannya berat badan kita. Kemudian yang ketiga dengan fluid restriction, pembatasan cairan. Dan yang keempat dengan melakukan glycogen depletion atau pemberian karbohidrat yang cukup rendah. Dan tentunya dengan latihan yang cukup keras supaya bisa terjadi kehilangan glikogen. Nah, kebanyakan prakteknya yang glycogen depletion ini adalah cara-cara orang lari ya sebelum weigh in, itu dia lari. Nah, itu juga sebagaimana cara untuk bisa menurunkan glycogen depletionnya. Nah,
Tentunya kalau kita membuat diri kita dehidrasi dengan akan terjadinya perubahan berat badan, ini resikonya cukup besar, ya kan? Banyak hal yang akan terjadi jika kita tidak hati-hati dan tidak diikuti dengan protokol yang baik, ya maka dampaknya bisa menjadi masalah heat tolerance, kemudian penurunan aerobic capacity, keseimbangan asam basa juga bisa terganggu gitu ya. Termasuk bagaimana dia akan mengalami kesulitan dengan menjaga mood atau emosi dia gitu ya. Dan ini tentunya sangat berbahaya kalau kita tidak hati-hati. Maka sebenarnya tidak dianjurkan untuk membuat dehidrasi yang cukup tinggi atau di atas 3 sebenarnya. Tapi kalau memang itu jadi pilihan yang harus dilakukan, ya mau nggak mau, tapi kita harus bertanggung jawab betul supaya jangan sampai membuat atlet dehidrasi di atas 3% dari berat badannya. Nah, kemudian yang fluid restriction, kemarin saya sudah singgung kan fluid restriction. Nah, tentunya kehilangannya paling nggak hanya sampai 2% berat badan dia dalam sehari, dan tentunya ini jangan sampai muncul masalah physiological disturbance akibat dehidrasi. Itu jangan sampai muncul. Kalau tanda-tanda itu muncul, ya itu akan menjadikan kondisi atlet tersebut sangat berbahaya dan akan berisiko mengalami masalah kesehatan. Nah, yang ketiga adalah sweating method. Jadi membuat seseorang itu berkeringat. Nah, di sini ada caranya, ada yang active sweating, ada yang passive sweating. Nah, active sweating ini biasanya sambil olahraga. Nah, kalau kita lihat ada orang lari-lari panas gitu ya, dengan suhu yang cukup tinggi, atau bahkan mungkin dengan baju yang seperti mantel gitu ya. Itu sebenarnya salah satu cara dia untuk menurunkan berat badan dengan sweating method, dan itu aktif ya, dalam bentuk aktif. Nah, sebenarnya kalau kita tidak dalam rangka menurunkan berat badan dalam hal mau lomba, kita nggak perlu melakukan itu. Yang ada kan di luar sana banyak orang melakukan itu tanpa tujuan yang jelas gitu ya. Seolah-olah itu akan menurunkan berat badan, padahal itu adalah akan menghilangkan cairan tubuh supaya dapat berat badan yang diinginkan untuk masuk ke sebuah pertandingan gitu. Jadi kita harus bijaksana ya melihat sebuah proses yang dilakukan atlet itu belum tentu fit dengan kita yang non atlet gitu. Nah, yang kedua adalah passive sweating. Jadi ini biasanya kita dimasukkan ke dalam sauna, kemudian kita atau mungkin di dalam ruangan yang dipanaskan ya, sedikit dinaikkan suhunya supaya nanti kita bisa berkeringat lebih banyak. Nah, nanti kalau kita sudah berkeringat lebih banyak akan terjadi juga perubahan berat badan ya, dan tentunya diharapkan perubahan tersebut sesuai dengan target berat badan yang diinginkan. Nah, tentunya semua praktek ini tadi harus diikuti dengan protokol yang baik. Karena pasca weight in harus segera di recovery, bukan terus didiamkan. Nah, kalau kita sampai terlambat merecovery, maka justru akan membawa pada masalah kesehatan yang lain pada atlet, yang salah satunya tadi sudah kita sebutkan dalam setiap metode yang diterapkan. Nah, teman-teman, saya kira itu video kali ini yang menjelaskan berbagai metode untuk penurunan berat badan pada combat sport. Nah, sekali lagi terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk menonton video saya. Dadah!